为师此前留了一丝念想在永恒旋律，现在为师真的要去沉睡了，你怎么？ Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Sebuah kekuatan yang kuat langsung mengalir ke seluruh tubuh Long Hao Chen, tidak hanya mengandung energi spiritual internal, tetapi bahkan energi spiritual eksternal pun tercampur ke dalam indranya. Faktanya, energi spiritual Long Hao Chen awalnya lebih dari 50.000. Dengan kata lain, jantung keabadian sebenarnya mampu mempertahankan setidaknya 50.000 energi spiritual internal dengan sendirinya, dan meskipun demikian, tampaknya masih jauh dari penuh saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Jantung ini menampung energi spiritual, dan dengan kapasitas yang bahkan lebih besar daripada rongga spiritual. Sebelum ini, Long Hao Chen tidak akan berani membayangkan hal seperti itu. Namun, pada saat itu, sebuah prestasi luar biasa terjadi tepat di dalam dirinya. Saat jantungnya menyusut, rongga spiritual lain di tubuhnya semuanya kosong, secara alami perlu diisi ulang oleh energi spiritual dari dunia luar. Tiba-tiba, Long Hao Chen menemukan melalui introspeksi bahwa pembuluh darahnya, saluran, dan bahkan jantungnya semuanya berwarna emas, di bawah pengaruh energi spiritual murni yang berdenyut kuat di sekitar jantungnya. Atribut cahayanya bahkan melampaui murni meskipun tampak cair, Long Hao Chen mampu merasakan keadaannya yang sepenuhnya padat. Penggabungan dua fisik hebat Sion of Light menyebabkan energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen meningkatkan batas aslinya. Jika ada beberapa alat yang benar-benar dapat menilai energi spiritual bawaannya saat ini, akan diketahui dengan kejutan yang mengerikan bahwa energi spiritual internal bawaannya sekarang melebihi 120. Dengan kata lain, Long Hao Chen tidak boleh disebut sebagai pengguna fisik Sion of Light, tetapi pengguna fisik cahaya murni. Esensi cahayanya tidak jauh berbeda dari kekuatan dari keturunan dewa dari Dewi Cahaya. Tidak ada seorang pun yang mungkin dapat menandingi kemurnian cahayanya di dunia ini. Saat jantungnya berdenyut, tubuh Long Hao Chen terasa seperti lubang hitam besar. Setiap kali berdenyut, energi spiritual besar yang mengelilingi tubuhnya akan tersedot masuk, sementara jantung keabadian akan terus memeras sejumlah besar esensi cahaya untuk mengisi ulang tubuhnya. Saat ini, sungguh mengherankan bagaimana kecepatan penyerapan esensi cahayanya yang panik tidak memengaruhi kultivasi rekan-rekannya. Heart of Eternity berisi semua atribut cahaya yang dimiliki Elux, yang hanya disimpan di sana sebelum hatinya direkonstruksi. Namun, ketika Long Hao Chen akhirnya menyelesaikan proses kebangkitan, cahaya dengan kualitas tertinggi ini mulai menunjukkan fitur-fitur terhebatnya. Hanya dalam waktu singkat, Long Hao Chen menemukan dengan kaget bahwa perubahan tubuhnya menembus batas-batas yang diketahuinya. Tepat selama semburan penyerapan sebelumnya, ia menemukan bahwa, secara mengejutkan, energi spiritual internal dalam tubuhnya benar-benar berhasil menembus 100.000. Benar, itu adalah level simbolis dari langkah ke-9. Dengan kata lain, ia sekarang seharusnya menjadi dari langkah ke-9, meskipun pada kenyataannya, ia tidak mengalami sedikit pun perasaan terobosan. Energi spiritual 100.000 ini memenuhi Heart of Eternity-nya sendiri, tetapi rongga spiritual lainnya di tubuhnya masih kosong. Apa artinya? Mengapa aku tidak maju ke langkah ke-9 meskipun energi spiritualku telah menembus 100.000? Long Hao Chen terkejut dengan fenomena abnormal ini bahkan sebelum mendapat kesempatan untuk bersukacita atas peningkatan energi spiritualnya. Ini sudah jauh melampaui akal sehat. Bahkan iblis akan mencapai langkah ke-9 setelah mencapai 100.000 energi spiritual. Dia jelas telah melampaui jumlah ini, tetapi masih berada di batas langkah ke-8. Dengan tingkat kecerdasan Long Hao Chen, dia dengan sangat cepat memahami bahwa untuk membuat terobosan dari langkah ke-8 ke langkah ke-9, rongga spiritual ke-10 setelah yang ke-9 perlu dibuat. Hanya setelah 9 rongga spiritual yang terisi membuat terobosan terakhir, langkah ke-9 ini dapat dilewati. Dan meskipun energi internalnya telah menembus 10.000, yang seharusnya berarti bahwa rongga spiritualnya mencapai jumlah 9, dalam praktiknya rongga spiritualnya masih belum mencapai jumlah ini, hanya energi spiritualnya yang telah menembus. Keajaiban ini benar-benar karena hati keabadian. Hati keabadian menggantikan rongga spiritual bagian dada awalnya, dan memiliki efek yang jauh lebih besar daripada yang asli.
Energi spiritual Long Hao Chen masih belum mencapai level yang dibutuhkan, itulah sebabnya dia belum berhasil melewati langkah ke-9. Dada, kepala, perut, lengan, dan paha, totalnya ada 7 rongga spiritual. Itulah fondasi Long Hao Chen saat ini, yang berarti kultivasinya biasanya dibatasi hingga 70.000 energi spiritual, dan perlu menunggu pembukaan rongga spiritual baru untuk maju lebih jauh. Namun, kemunculan Heart of Eternity telah menghancurkan batasan ini. Meskipun Heart of Eternity menggantikan rongga spiritual aslinya, daya simpannya bukan 10.000, tetapi 100.000. Dengan kata lain, toleransi Long Hao Chen terhadap energi spiritual melonjak dari 70.000 menjadi 160.000. Jadi meskipun energi spiritualnya meningkat, tahap kultivasinya belum meningkat. Tetapi orang dapat membayangkan betapa mengerikannya konsep seorang ahli tingkat 8 dengan kultivasi 160.000 energi spiritual. Dan ketika Heart of Eternity Long Hao Chen berdenyut, output energi spiritualnya mencapai 160.000 penuh, yang berarti tahap kultivasinya masih pada tingkat ke-8, tetapi tingkat kekuatannya benar-benar mencapai tingkat ke-9, hanya kekurangan beberapa kemampuan luar biasa yang muncul pada tingkat ke-9. Transfer energi spiritual dan kekuatan ledakannya bahkan melampaui ahli tingkat ke-9 dengan jumlah energi spiritual yang sama. Heart of Eternity Elux yang direkonstruksi ini benar-benar hebat. Jika rongga spiritual Long Hao Chen terisi penuh, kekuatannya akan meningkat setidaknya 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya, dan itu jika tingkat kultivasinya tidak terus meningkat selama itu. Dan dengan Heart of Eternity ini, penyerapan energi spiritual Long Hao Chen menjadi jauh lebih cepat daripada biasa di langkah ke-8. Selama dia terus membuka rongga spiritualnya, dia pasti tidak perlu waktu lama sebelum menembus langkah ke-9. Saat jantungnya pulih, jumlah energi murni di seluruh Tower of Eternity telah meningkat secara nyata. Dan saat ini, yang lainnya hampir semuanya mencapai hambatan dalam kultivasi mereka. Dengan energi murni yang sangat besar ini yang bebas diserap, yang lainnya tidak perlu waktu lama sebelum menemui batas rongga spiritual mereka. Peningkatan energi spiritual bisa menjadi jalan pintas berkat energi murni ini, tetapi pembentukan rongga spiritual tidak memiliki jalan pintas. Itu hanya dapat dicapai dengan mengandalkan energi spiritual dan pemahaman sendiri. Jadi, kecepatan kultivasi mereka yang meroket sebelumnya mulai melambat pada titik ini, kultivasi mereka di menara keabadian ini jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Dan mereka baru saja menyerap sebagian kecil energi ini. Saat jantung Long Hao Chen terbentuk kembali, detak jantung lain berlanjut. 6 pasang mata di beberapa kepala ini semuanya memiliki riak ungu di tengahnya. Kepadatan dingin memenuhi raungan yang luar biasa ini, melampiaskan amarah dalam dirinya. Benar, Hao Yue telah terbangun, dan di tengah proses ini, tubuhnya mulai memancarkan fluktuasi yang kuat. Kekuatan garis keturunan yang besar beroperasi dengan kecepatan secepat kilat, karena keenam kepalanya semuanya tampak marah, penuh dengan keinginan untuk menghancurkan. Sejauh ini, rencana Kaisar Dewa Iblis terhadap Long Hao Chen gagal total. 4 tahun kemudian, Jalan Gunung Tombal, Kuil Penyihir. Gadis bodoh, berhentilah menunggu. Setelah lebih dari 4 tahun tanpa berita, aku khawatir mereka. Seorang penyihir berpakaian mewah dalam gaun merah menyala mencoba membujuk gadis berseragam lengkap di depannya. Gadis ini berambut merah muda, tampak berusia 20-an. Cantik, penampilannya jauh lebih dalam daripada orang biasa, dan fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebar tanpa terlihat darinya. Saat ini, matanya dipenuhi dengan tekad dan keyakinan, kakek Lin, jangan mencoba meyakinkanku. Aku tidak akan meninggalkan kuil penyihir sebelum mendapatkan berita pasti tentang kematian mereka. Atau kau tidak menginginkanku di sini lagi? Mata penyihir tua itu berkaca-kaca, Sin'er, kau benar-benar gadis yang baik. Merupakan keberuntungan terbesarnya bagi bajingan Lin Xin untuk menemukan gadis baik sepertimu. 4 tahun lalu, perang suci berakhir, para iblis telah mundur. Jadi, jika mereka masih hidup, tidak ada alasan mereka tidak akan kembali setelah sekian lama. Penarikan diri para iblis juga sangat tidak dapat dijelaskan. Sin'er, aku juga tidak mau percaya tentang kematian mereka, tapi aku tidak tega melihatmu menyia-nyiakan hidupmu. Kau masih muda, terus menunda waktumu akan memengaruhi kebahagiaanmu seumur hidup. Kakekmu Lin tentu saja bersedia kau menemaniku di kuil penyihir, kau lebih cocok untuk seorang cucu dibandingkan dengan bajingan itu. Tapi kakekmu Lin tidak mungkin begitu egois, aku tidak bisa membiarkan diriku memengaruhi kebahagiaanmu di masa depan.
Benar, penyihir tua ini adalah kakek Lin Xin, kepala pembantu kuil penyihir Lin Chen. Dan gadis ini adalah Li Xin, yang dijuluki Mawar Neraka. Jangan buru-buru menghakimi Li Xin sebagai seorang ksatria. Dia terkenal, dicintai, dan dihormati oleh semua prajurit di jalur Gunung Tombal, karena dia tidak pernah meninggalkan medan perang, meskipun telah terluka berkali-kali dalam pertempuran. Setelah Lin Xin pergi, dia tinggal di sini selama ini, berjuang bersama pasukan pemburu iblisnya. Saat Perang Suci hampir berakhir, kapten pasukan pemburu iblisnya, Luxi, tewas dalam penyergapan musuh, dan pasukan pemburu iblisnya pun bubar. Setelah Perang Suci berakhir, anggota lainnya pergi dengan cara mereka sendiri, kembali ke kuil mereka. Hanya Li Xin yang tinggal di sana, menunggu kepulangan Lin Xin. Selama 4 tahun ini, dia tetap berkultivasi di kuil penyihir, menemani Lin Chen untuk memenuhi kewajiban berbakti kepada Lin Xin. Lin Chen mendesaknya berkali-kali, tetapi dia tetap melakukan apa yang seharusnya, dan tidak pernah setuju untuk pergi. Lin Chen sangat mencintai gadis yang seharusnya menjadi menantu perempuannya ini, tetapi dia merasa tidak boleh bersikap egois. Lin Xin telah menghilang selama lebih dari 4 tahun, muncul untuk terakhir kalinya di Jalan Gunung Myriad Beast di kuil spiritual. Setelah menghabiskan begitu lama bertarung di kedalaman wilayah iblis, peluang untuk bertahan hidup terlalu rendah. Lin Chen harus mengakui bahwa dia tidak ingin terus menyia-nyiakan masa depan Li Xin seperti itu. Kakek Lin, hentikan itu. Aku tidak akan pergi. Aku harus menunggunya dan Hao Chen. Mereka pasti akan kembali. Air mata samar mengalir dari mata Li Xin. Meskipun dia bersikap tegar, dia memiliki sisi lemah di dalam dirinya. Dia jelas tahu dengan sangat jelas bahwa kemungkinan Lin Xin dan yang lainnya masih hidup sangat rendah, tetapi meskipun kemungkinannya kecil, setidaknya itu masih ada. Selama dia tidak melihat mayat mereka, Li Xin tidak akan mengakui kematian mereka. Oke, tetaplah di sini untuk saat ini. Setelah beberapa hari berlalu, kita akan berangkat ke pertemuan besar kuil yang diadakan sekali dalam 10 tahun di Kota Suci. Setelah itu berakhir, kamu setidaknya harus mampir ke rumah. Kamu sudah tahu tentang banyaknya surat yang dikirim ayahmu ke sana. Li Xin mengangguk tanpa suara. Benar, meskipun dia bertekad untuk menunggu Lin Xin dan Long Hao Chen di sini, dia setidaknya harus pulang suatu saat nanti. Lin Chen tersenyum padanya, Xin kamu telah berhasil melewati langkah ke-8, dan memiliki banyak pengalaman bertarung. Pedang ganda yang kakekmu minta dibuatkan khusus untukmu akan segera tiba. Setelah pertemuan besar kuil berakhir, apakah kamu merasa yakin untuk melawan Golden Armor dari kuil kesatriamu? Li Xin bukan gadis yang dulu lagi. Setelah 4 tahun berkultivasi dengan sepenuh hati, dia berhasil menembus hambatan di langkah ke-7 dan ke-8, menjadi seorang ahli di peringkat pertama langkah ke-8. Setelah selamat dari Perang Suci ini sebagai pemburu iblis, kultivasinya telah mengalami kemajuan yang cukup besar, dan dia bahkan sudah menjadi pemakai armor fondasi Mithril. Meskipun tantangan untuk mendapatkan armor emas masih sulit, Li Xin telah memesan sepasang pedang berat tingkat epik untuk dibuat khusus untuknya, itu menggunakan kekayaan yang awalnya disiapkan Lin Chen untuk satu-satunya cucunya, tetapi Lin Xin belum kembali sampai sekarang, sumber daya ini malah diberikan kepada Li Xin. Perang Suci tahun-tahun itu merupakan malapetaka besar bagi aliansi kuil saat itu. Jumlah prajurit aliansi kuil yang tewas selama 2 tahun perang ini di semua kuil yang disertakan sangat banyak, tetapi dengan cara yang sama, pihak iblis menderita kerugian besar. Hampir semua petinggi dari 6 kuil besar tahu bahwa pertemuan kuil besar yang satu ini benar-benar luar biasa. Menjadi pertemuan kuil besar pertama sejak berakhirnya Perang Suci, itu tidak hanya akan menciptakan peringkat baru, tetapi juga menentukan banyak kebijakan strategis. 2 tahun Perang Suci telah sangat menguras kekuatan aliansi, tetapi pihak iblis juga mengalami kehilangan kekuatan yang besar, dan 2 pilar Dewa Iblis bahkan hancur. Aliansi kuil menjadi seperti pedang tajam yang diasah pada iblis, yang telah tumbuh sangat tajam. Pihak manusia tidak melemah setara dengan harapan Kaisar Dewa Iblis, tetapi malah menjadi semakin makmur setiap hari. Meskipun pihak aliansi kuil masih pendek dibandingkan dengan kekuatan iblis global, kesenjangan ini tidak lagi selebar itu. Jika generasi muda yang mengalami Perang Suci tumbuh, akan sulit untuk mengatakan berapa tahun pihak iblis akan mampu terus menekan aliansi kuil. Demi mempertahankan keunggulan iblis, Kaisar Dewa Iblis melemparkan dirinya ke sisi timur dan Laut Selatan. Meskipun beberapa binatang ajaib menghuni laut, laut itu bahkan lebih penuh dengan makanan.
Makanan yang sangat bergizi sangat penting untuk meningkatkan kekuatan sisi iblis. Mereka tidak pernah kekurangan, tetapi mereka selalu harus menjarah manusia untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang menyedihkan. Jadi, mengalihkan pandangan mereka ke laut adalah solusi yang tak tertandingi, karena mereka memiliki lebih banyak hal untuk diperoleh di sana. Masalah ini sekarang menjadi tanggung jawab Dewa Iblis Bulan Agares, membuktikan betapa pentingnya hal itu bagi Kaisar Dewa Iblis. Pertemuan besar kuil akan segera dimulai, dan itu bukan hanya pertempuran sederhana, tetapi acara akbar terbesar bagi 6 kuil besar, sebuah kontes besar dalam segala aspek, untuk akhirnya menetapkan peringkat akhir kuil besar. Meskipun kontes seperti itu tidak mungkin 100% adil, aliansi kuil telah berkembang selama bertahun-tahun, yang terbaik telah dilakukan untuk memastikan keadilan terbesar. Li Xin tentu saja akan mengambil senjata atas nama kuil ksatria saat itu. Mendengar Lin Chen bertanya kepadanya bagaimana perasaannya tentang menantang baju zirah golden, Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum di wajahnya. Kakek Lin, aku masih jauh tertinggal. Bakat muncul dalam jumlah besar di aliansi, dan begitu banyak tenaga muda telah bermunculan di kuil ksatria kita. Dengan beberapa baju zirah golden yang tersedia, aku tidak ingin bertarung untuk mereka. Mari kita bahas ini setelah kekuatanku menjadi cukup. Lin Chen menjawab dengan bangga, bagaimana mungkin kekuatanmu tidak cukup? Setelah pedang vulkanku selesai untukmu, bahkan menantang tenaga junior dari langkah ke-9 mungkin bukan hal yang mustahil. Aku pikir kita harus memanfaatkan pertemuan besar kuil ini untuk langsung memilih baju zirah golden untukmu. Li Xin tetap diam. Mata Li Xin memerah, kakek Lin, kau benar-benar sangat baik padaku. Lin Chen tersenyum menanggapi, jangan bilang kau tidak memperlakukan kakekmu dengan baik. Jangan terlalu dipikirkan. Berusahalah sebaik mungkin selama periode ini untuk membuat pertunjukan yang bagus di pertemuan besar kuil ini berbeda dari sesi-sesi yang berbeda karena perang suci 4 tahun lalu, aku khawatir akan ada lebih banyak variabel. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi aliansi. Li Xin merasa tersentuh, mengangguk ringan. Lin Chen adalah petinggi kuil penyihir, tetapi pada akhirnya, karena dia dari kuil ksatria, ada banyak hal yang tidak boleh dikomunikasikan Lin Chen kepadanya. Dia hanya bisa memberinya peringatan yang tidak jelas, yang sudah cukup mengingat kecerdasannya. Kota suci. Ada kabin kayu kecil sederhana, dengan semua kursi dan meja di dalamnya terbuat dari kayu yang paling sederhana. Hanya saja, bahan kayu ini sangat istimewa, dengan desain kayu yang indah, dan menyebarkan aroma bunga yang samar. Kayu dupa surgawi ini adalah bahan yang sangat berharga. Baunya membawa manfaat besar bagi tubuh manusia, memperpanjang hidup seseorang sambil memiliki efek menyegarkan. Di depan meja kayu yang dirancang sederhana, seorang gadis duduk dengan tenang. Gadis ini mengenakan rok putih, dan memiliki penampilan yang murni dan tanpa celah. Hanya saja, jejak kesedihan terlihat di matanya. Sudah 4 tahun, dasar botak. Kenapa kau tidak memberiku kabar? Manik naga merah telah rusak sehingga baju zirah naga merahmu sudah berkeping-keping, tetapi kau tahu, aku masih menunggumu. Aku yakin kau pasti masih hidup. Kau masih hidup kan? Sudah 4 tahun, dan kau jelas masih hidup, tetapi di mana kau? Kenapa kau masih belum kembali setelah sekian lama? Tidakkah kau tahu bagaimana aku? Dalam beberapa bulan terakhir ini, kota suci sangat ramai, karena pertemuan aliansi besar yang diadakan setiap 10 tahun sekali akan segera dimulai. Jika kompetisi perburuan iblis adalah acara besar bagi generasi muda, pertemuan besar kuil adalah acara terpenting bagi seluruh aliansi. Demi pertemuan ini, 6 kuil agung telah mengumpulkan sebagian besar kekuatan mereka di sana, demi memiliki tenaga kerja yang siap untuk pertemuan besar kuil ini. Banyak tetua yang biasanya menyendiri telah datang ke kota suci satu demi satu, dan meskipun masih ada beberapa hari tersisa sebelum acara, aliansi kuil mengadakan pertemuan yang sedang berlangsung setiap hari. Para petinggi 6 kuil agung tanpa henti berkonsultasi satu sama lain, meskipun isi diskusi tersebut merupakan rahasia besar, hanya diketahui oleh para petinggi. Setiap orang yang cerdas akan menyadari bahwa pertemuan ini berbeda dari semua sesi sebelumnya. Suasananya juga jauh lebih tegang, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi.